pertama terkait dengan sholat tadi, itu hikmah ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu hikmah. Nah, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi bagaimana dengan orang yang melakukan sholat, lalu kemudian dia tetap maksiat, sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Ya, kayak kalau dulu itu zaman ya kita muda ya, itu ada film namanya Catatan Si Boy. Ya, pernah dengar ya? Belum. Ya, karena beda generasi ini. Ya. Jadi dulu itu ada film populer namanya Catatan Si Boy. Ya, yang digambarkan di situ Catatan Si Boy ini ya ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi pacarannya, zinanya juga rajin. Nah, itu masalah. Nah, itu namanya innas sholata ya tanha anil fahsya' wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau misalnya ada orang sholatnya rajin terus perbuatan keji dan mungkarnya jalan terus, bagaimana? Berarti dia tidak mendapatkan hikmah dari sholat. Hikmah dari sholat dia nggak dapat, ya kan? Artinya apa? Sholatnya itu berarti hanya merupakan gerakan fisik, ya kan? Ya berdirinya, ya bacaannya itu gerakan fisik. Tapi dari segi ruhiyahnya, spiritualnya itu tidak ada. Dari spiritualnya itu tidak mengejawantah di dalam perbuatannya. Sehingga tidak mempengaruhi perilakunya. Sholat yang tadi dilakukan dengan benar, ya zahir ya batinnya, maka dia akan berpengaruh dalam perilakunya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu. Tapi kalau pertanyaannya, loh apakah berarti sholatnya tadi tidak diterima? Diterima dan tidak, itu urusan Allah. Tapi ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang itu menjalankan kewajiban tadi, tapi hikmahnya tidak dapat. Terus bagaimana supaya dia bisa mendapatkan dua-duanya? Ya sholatnya itu gugur kewajibannya, hikmahnya dia dapat, berarti semua praktek ibadahnya tadi harus dilaksanakan dengan sempurna. Ya zahir ya batinnya tadi. Kalau hanya sholat zahirnya saja, batinnya tidak, ya kemungkinan akan seperti itu. Sholatnya selesai, gugur kewajibannya, tetapi dia tidak mendapatkan hikmah. Nah, ini itu gambarannya. Jadi antara gugurnya kewajiban dan hikmah ini dua hal. Ya, dua hal. Sama seperti begini. Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Allah itu ketika menceritakan pernikahan, ya, Allah itu mengatakan begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Nah, litaskunu, sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, itu hikmah nikah. Kadang-kadang ada orang nikah berantem melulu isinya. Pertanyaannya, apakah orang tadi itu berarti pernikahannya tidak sah? Pernikahannya tetap sah, yang penting kan akadnya. Tapi intinya ketika dia menjalankan pernikahan tadi, dia tidak mendapatkan hikmah berupa ketentraman. Itulah. Ya. Terus kalau begitu ya sudah, kalau begitu mending nggak usah nikah daripada berantem. Nah, berarti dia tidak menjalankan hukum tadi. Kalau begitu mending nggak usah sholat daripada sholat tapi masih maksiat. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat terus dia tidak sholat, itu dosanya lebih banyak daripada orang itu melakukan sholat terus dia maksiat. Sholatnya berarti dia sudah kerjakan maksiatnya, itu dosa berikutnya. Paham ya? Nah, jadi jangan mengatakan ya sudah sekalian aja maksiat nggak usah sholat, nggak boleh ya. Karena itu dua hal yang sama-sama harus kita perhatikan. Kewajiban sholatnya satu, maksiatnya adalah hal lain. Nah, kalau bisa dua-duanya kita misalnya sholatnya kita jaga, maksiatnya ditinggalkan, alhamdulillah. Kalau misalnya sholatnya bisa dijaga, maksiatnya pelan-pelan ya ditinggalkan, itu nanti proses semuanya butuh waktu kadang-kadang. Nah, tapi intinya harus ada upaya sungguh-sungguh agar hikmah dari sholat tanha anil fahsya' wal munkar tadi itu kita dapatkan. Jelas ya? Nah, itu banyak.